memperkenalkan diri. Nama saya Indah Nindya Iswar. Saya adalah seorang business trainer di TNS Asia Pacific. Bapak Ibu nanti yang penasaran tentang saya bisa kepoin nanti Instagram saya di @indahiswar dan juga nomor telepon saya 085667636205. Ada di slide-nya Bapak Ibu. Oke, nah seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kali ini topik kita akan membahas tentang soft selling dalam social media content. Kita lihat nih di slide berikutnya. Nah ini dia, soft selling in social media post. Nah pertanyaannya adalah, kenapa harus soft selling? Kita lihat nih di slide berikutnya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ini ya, soft selling dan hard selling. Nah hard selling itu seperti apa sih? Hard selling itu seperti langsung mempromosikan produk kita kepada orang lain. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu lihat di postingan-postingan di sosial media, ada yang bilang, ayo beli paket peninggi badan. Misalnya seperti itu. Jadi langsung diperkenalkan seperti itu. Jadi orang bakalan tahu ini pasti iklan. Nah itu yang dinamakan dengan hard selling. Nah dulu kita memang banyak memakai hard selling. Tapi di zaman teknologi seperti ini, ternyata udah ada perpindahan Bapak Ibu. Jadi sekarang orang lebih memilih untuk memakai teknik soft selling dibandingkan dengan hard selling. Pertanyaannya adalah, kenapa seperti itu? Yuk kita lihat jawabannya kenapa orang lebih memilih soft selling. Ada banyak sekali sih alasan kenapa saat ini orang beralih ke soft selling. Kenapa soft selling dinilai lebih efektif daripada hard selling? Pertama nih Bapak Ibu, terutama untuk media sosial ya. Sekarang kan kita banyak bergerak di sosial media. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, orang nggak bisa keluar. Jadi semuanya itu terdigitalisasi. Semuanya ada di sosial media. Seperti di Facebook, Instagram, Twitter, ada di sana semuanya. Itu semuanya terdigitalisasi. Dan kebanyakan yang lihat postingan-postingan di media sosial itu, mereka udah tahu nih, mereka udah bisa membedakan. Oh ini konten yang mau saya baca, ini hal yang menarik bagi saya. Oh ini promosi, kalau promosi saya nggak mau, saya akan skip seperti itu. Nah viewers itu dia tidak mau dijajali dengan iklan, karena iklan udah banyak banget ya. Nah jadi kalau misalnya aja nih Bapak Ibu kalau nonton YouTube tiba-tiba ada iklan, Bapak Ibu nonton nggak sampai habis. Enggak kan Bapak Ibu langsung di skip ya. Nah sama dengan itu, dengan sosial media, mereka udah tepat-tepat pasti tahu, oh ini namanya yang iklan, ini yang namanya konten. Nah kalau soft selling itu dia pendekatannya lebih kepada konten yang dekat dengan diri mereka. Dan satu lagi nih Bapak Ibu, kebanyakan viewers itu ya di sosial media itu attention span-nya atau daya ketertarikan mereka itu pendek Bapak Ibu. Jadi mereka lihat konten itu cuma sekitar 1-2 detik. Nah, jadi kalau mereka udah tahu itu iklan, mereka langsung skip, langsung di scroll aja semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya hal itu menarik bagi mereka, mereka akan berhenti untuk baca, untuk lihat kontennya Bapak Ibu. Nah, inilah alasan kenapa kita harus memakai soft selling Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat nih di slide berikutnya. Oke, nah untuk soft selling ini sendiri, lagi azan ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, untuk membuat konten yang soft selling ini pastinya ada beberapa persiapan Bapak Ibu. Jadi kan kita mau menangkap perhatian orang ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama sekali adalah kita harus memastikan bahwa kontennya itu pas untuk mereka, bahwa kontennya itu benar-benar sesuai dengan diri mereka. Nah, oleh karena itu kita harus tentukan target audiensnya. Walaupun bisnis ini bisa buat siapa saja ya, tapi targetnya nggak bisa sembarang. Kita harus perkecil targetnya siapa. Misalnya saya itu lebih suka untuk membuat konten yang sesuai dengan diri saya. Umur sekitar 20-30-an. Nah, lalu saya akan pelajari karakteristiknya. Karakteristiknya seperti apa orang yang umur 20-30-an? Ya mereka tipe orang yang suka mingle dengan yang lain, suka sosial media, suka pegang HP, suka melihat foto-foto yang bagus begitu. Nah kalau misalnya saya memilih targetnya ibu-ibu, itu karakteristiknya apa? Mereka juga kalau ibu-ibu muda ya, mereka suka melihat sosial media juga, dan perhatian mereka lebih kepada kesehatan, lalu hal-hal yang membahas tentang ibu dan anak seperti itu Bapak Ibu. Nah berdasarkan karakteristiknya tersebut kita akan membuat konten yang menggambarkan diri mereka gitu. Jadi
ada suatu pasarnya nih Bapak Ibu. Kalau kita udah punya target audiensnya, nah orang yang lihat ya orang itu. Konten kita pasti diperhatiin oleh scope yang tadi, yang kita tentukan tadi. Dan yang paling penting adalah agar konten-konten kita itu terlihat profesional, Bapak Ibu harus bikin yang namanya kalender konten. Itu mencakup jenis kontennya apa, harinya apa, dan jamnya apa. Tapi kali ini kita tidak akan bahas tentang kalender konten, kita akan bahas di webinar yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke slide berikutnya. Cara membuat konten itu sendiri, kita harus memperhatikan apa yang lagi ngetrend sekarang. Kenali trennya Bapak Ibu. Dan yang penting adalah, walaupun banyak trennya, tetap harus relevan dengan target audiens kita tadi. Nah, Bapak Ibu, pastinya bingung ya sekarang ini, apalagi nggak bisa keluar, cuma melihat TV aja. Mungkin untuk tren kita agak sedikit bingung apa sih yang lagi hangat dibicarakan orang hari ini. Iya sih tentang COVID-19, tapi apa sih tentang COVID-19 yang lainnya gitu. Nah, untuk mengenali tren, Bapak Ibu bisa memakai website. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah Google Trends. Nah, penggunaan Google Trends sendiri itu sangat multifungsi. Bapak Ibu bisa melihat topik yang lagi nge-trend sekarang ini, yang paling banyak dibicarakan, dan itu Bapak Ibu bisa lihat negaranya. Oke, jadi pas Bapak Ibu lihat di Google Trend, itu biasanya akan muncul worldwide dulu ya, jadi tingkat dunia dulu, worldwide. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih kolomnya Indonesia. Bagi yang di Hong Kong, pilih Hong Kong. Oke, lalu yang berikutnya Bapak Ibu bisa cek terms yang lagi ngetrend sekarang. Terms ini seperti ya istilah-istilah ya, atau jargon-jargon begitu Bapak Ibu. Misalnya kata-kata rebahan, itu kan istilah bagi anak muda ya. Lalu ada lagi istilah-istilah yang lain, ya tergantung dari targetnya Bapak Ibu tadi, seperti itu. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menentukan tagar yang lagi ngetrend. Ada beberapa tagar yang ngetrend, tapi kan ada yang lebih ya, mending kita pakai itu. Jadi reach-nya lebih luas, lebih banyak orang yang memakainya, lebih banyak orang yang melihat postingan kita. Dan yang berikutnya udah pasti ya, dengan Google Trend kita bisa lihat seberapa populer sih produk yang kita tawarkan gitu Bapak Ibu. Nah, penggunaannya seperti apa, kita lihat salah satu contohnya di Bapak Ibu di slide berikutnya ini. Nah, ini topik yang saya pilih gitu ya. Waktu itu sih masih bulan Maret nih Bapak Ibu. Topiknya tentang tetap di rumah aja. Saya mau melihat apakah ini lagi hangat apa enggak. Ternyata lagi hangat, lagi naik-naiknya waktu itu bulan Maret. Tapi sekarang ini lebih kayaknya udah ganti nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sana seberapa ngetrend topiknya Bapak Ibu pilih. Nah, contoh lain nih, penggunaan Google Trends adalah di slide berikutnya ini. Nah, ini penggunaan tagar. Ada 3 tagar yang berkaitan ya tentang di rumah aja. Ada tetap di rumah aja, stay at home. Nah, sekarang kita lihat negaranya, saya pilih Indonesia. Kita lihat di sini ternyata di rumah aja itu lebih banyak tagarnya. Berarti ini reach-nya lebih luas. Saya akan pakai tagar ini Bapak Ibu. Di rumah aja. Berarti lebih banyak orang yang melihat postingan saya nantinya. Nah, berikutnya adalah kita bisa memakai ini untuk melihat kepopuleran produk ya. Saat itu bulan Maret, saya ingin melihat kepopuleran spirulina tiens, itu kita lihat bisa naik turun nih Bapak Ibu. Waktu itu lagi agak turun ya, tapi sekarang kayaknya lagi naik. Bapak Ibu nanti bisa cek di Google Trends Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengenali tren, dan kita bisa pakai Google Trends. Yang berikutnya adalah pastikan itu tetap relevan ya, topik yang kita pilih itu tetap relevan, dan hubungkan dengan target pasar kita, hubungkan dengan target audiens kita tadi, Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah untuk itu tadi kan saya merekomendasikan Google Trends. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa pakai alternatif yang lain seperti yang ada pada layar ini, bisa pakai SEMrush, Agon, SD Ranking, Substat, Spyfu, Moz-Pro, and Ahrefs. Bisa pakai ini Bapak Ibu, jadi terserah gitu. Tapi kalau Google Trends itu gampang ya, dan juga gratis Bapak Ibu. Oke, next. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kita memakai soft selling ya Pak Ibu ya. Tadi itu baru target pasarnya dulu nih. Kita harus tentukan dulu target pasarnya agar konten kita tadi tepat guna, emang agar konten kita tadi emang dibaca orang, seperti itu. Nah, berikutnya adalah cara membuat kontennya gimana sih? Soft selling itu intinya adalah mengandalkan story, mengandalkan sebuah cerita, mengandalkan sesuatu yang menyentuh perasaan orang, mengandalkan sesuatu yang bikin orang bilang, oh ini gue banget deh, gue mau baca. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, untuk menciptakan story yang memakai teknik soft selling ini, Bapak Ibu bisa memakai pola piramida terbalik. Saya akan bahas nanti seperti apa. Dan jangan lupa tagar itu paling penting, Bapak Ibu. Tagar itu agar reach-nya lebih luas, lebih banyak orang yang baca. Oke, dan kalau misalnya lebih banyak orang yang baca, postingan Bapak Ibu akan selalu berada di atas. Dan itu akan memungkinkan akan lebih banyak orang yang membacanya, Bapak Ibu. Akan lebih banyak orang yang melihat kontennya Bapak Ibu. Dan kalau perlu, tambahkan linknya. Linknya ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Link ini bisa mengarah ke landing page kita, bisa ke blog, bisa ke website, atau bisa juga sih ke WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, nah seperti apa sih cara membuat pola penulisannya? Ini bisa kita lihat pola piramida terbalik ini. Ada 3 hal yang harus kita tawarkan di sini. Yang pertama adalah awareness. Kita harus mulai dengan awareness dulu. Mereka sadar akan keberadaan kita, keberadaan akunnya Bapak Ibu, keberadaan kontennya Bapak Ibu. Dan mereka juga sadar akan masalah yang mereka miliki. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita lanjut dengan evaluation. Evaluation di sini, maaf. Evaluation di sini adalah pada tahap ini mereka udah bisa mempertimbangkan pilihan yang tersedia. Maksudnya ini adalah produk yang Bapak Ibu tawarkan. Mereka udah tahu nih, oh ini solusinya buat saya nih, gitu. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah tertarik, mereka akan melakukan pembelian. Seperti itu Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Kita lihat nih Bapak Ibu contohnya. Oke, nah di sini target saya tadi 20-30-an ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pakai jargon-jargon yang berkaitan dengan anak muda juga. Saya mulai dulu dengan kata-kata nih, jangan sering lembur bagai kuda. Kalau kamu sakit, yang lain coba bilang GWS. Itu aja. Nah itu ada jargonnya GWS, lembur bagai kuda. Itu kan hal yang dekat dengan dewasa muda yang sibuk dengan kerjanya seperti itu. Nah itu mereka akan tersinggung, oh iya juga ya gue kayak gitu ya. Nah seperti itu mereka akan tertarik untuk baca kontennya gitu. Nah ini saya bentuk dalam bentuk Instagram carousel atau picture series Bapak Ibu. Ini gambar pertama. Nah gambar keduanya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah di sini saya menawarkan solusi begitu, memaksimalkan jam kerja di kantor, istirahatnya cukup, makan makanan bergizi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka sadar dengan oh ini solusinya begitu. Nah pada saat terakhirnya saya menawarkan produknya, menawarkan produk diet di slide berikutnya. Nah ini dia, cukupi kebutuhan nutrisi Anda dengan seluruhnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menyentuh perasaan mereka itu secara bertahap. Jadi mulai dengan awareness dulu, evaluation, baru setelah itu kita tawarkan produknya kita nih. Dengan seperti ini, sedikit tidaknya mereka tertarik untuk mengetahui produk ini produk apa sih. Mereka semakin tertarik. Jika mereka semakin tertarik, mereka akan tertarik untuk membeli. Itu Bapak Ibu. Nah, itu kan tentang soft selling ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pakai piramida terbalik seperti tadi. Dan ada juga nih teknik lainnya agar bagian dari soft selling sih Bapak Ibu. Ini namanya product placement. Product placement ini adalah salah satu teknik periklanan di mana produk atau logo muncul di sebuah film atau acara televisi dan media lainnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di contoh gambar ini, kita bisa lihat ada aktor Sienna Taylor Lautner, dia pakai laptop, ada logonya Apple. Jadi ada pakai Mac ya, laptop Mac. Ada juga mobil itu Volkswagen, ada logonya. Ada juga tasnya North Face, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka nggak langsung jualan di sana, mereka cuma pamerin itu aja di filmnya. Nah dengan kayak gitu, pas orang lihat logonya, orang akan kayaknya keren deh seperti itu. Ini kayaknya bagus produknya. Itu yang akan muncul di benak yang melihat gitu Bapak Ibu. Itu kekuatan dari product placement. Jadi dengan product placement ini Bapak Ibu bisa membangun brand awareness-nya. Bagi yang nggak tahu tentang produknya, mereka udah tahu jadinya. Terus juga meningkatkan penjualan karena mereka ini pikir ini keren, ini worth it untuk dibeli, dan juga mengenalkan value-nya perusahaan atau brand. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa memakai teknik product placement di media sosial? Jawabannya bisa banget Bapak Ibu. Kita bisa terapkan ini di sosial media kita. Kita bisa menerapkan ini untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Nah, sebenarnya intinya adalah dalam product placement ini, Bapak Ibu harus tonjolkan cerita pada video. Kalau ini dalam bentuk video, tonjolkan ceritanya. Dan produk serta brand itu, brandnya Tiens ya, logo Tiens itu hanya berperan sebagai tambahan aja atau semacam cameo gitu. Nah, kalau misalnya konten Bapak Ibu dalam bentuk gambar, Bapak Ibu harus fokus pada suatu objek, misalnya
seseorang gitu. Dan produk itu cuma sebagai properti tambahan aja. Nah, itu udah cukup Bapak Ibu. Jadi ya inilah salah satu tekniknya ya. Dan ini salah satu video yang pernah saya bikin, Bapak Ibu harus cek nih di Science Asia Pacific. Saya punya ini video terakhir yang saya bikin sebelum pandemi Corona. Di sini ada contoh product placement-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat logo Tiens-nya di sana, ada produknya, ada logo Tiens lagi. Nah, ini adalah contoh dari product placement. Saya tidak menjual kalsium di sana, saya tidak mempromosikan Tiens, tidak. Tapi saya menunjukkannya melalui gambar. Jadi orang tahu, ini kayaknya perusahaan apa. Jadi orang yang melihat akan penasaran, orang yang melihat akan melihat ini sesuatu yang menarik, yang kayaknya worth it untuk diketahui, worth it untuk dibeli. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh yang saya bikin Bapak Ibu. Ya ini contoh sederhana ya. Jadi Bapak Ibu bisa memakai foto sendiri di sini. Ini temanya lagi kerja di kantor. Ya, lalu saya tambahkan ada produk Tiens-nya di sini. Dan nanti saya tinggal bikin caption-nya di bawah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh product placement. Saya tidak menjualnya langsung, saya cuma menawarkan kata-kata inspirasi di caption plus gambar yang bagus dan ada properti tambahannya di sana. Dalam hal ini produk Tiens seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa lakukan yang seperti ini. Atau juga di gambar berikutnya ini. Nah, gambar berikutnya ini saya tidak menawarkan langsung produk Tiens ya, cuma di sini ada gambar ibu dan anak, lalu ada kata-katanya karena kesehatanku juga berarti buat anakku begitu. Dan dekat dia di punggungnya dia itu ada produk Tiens. Nah, orang yang akan melihat kesehatan itu berarti dan ada produk Tiens. Oh, ini ya bikin dia sehat. Orang yang melihat akan menganggap seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari postingan yang memakai teknik soft selling, Bapak Ibu. Oke, jadi intinya dalam soft selling adalah story-nya dulu nih Bapak Ibu. Tuliskan story-nya, konsepnya seperti apa. Lalu produk ini hanya berperan sebagai properti tambahan dan juga kalau dalam video itu sebagai cameo aja, sebagai properti tambahan. Gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu teknik yang bisa kita pakai untuk membuat konten sosial media. Oke Bapak Ibu. Jadi sekian materi saya nih buat soft selling dan juga product placement. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan bisa nih nanti di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk melihat fitur chatnya. Di situ admin kami membagikan link training feedbacknya udah ada dibagi ya. Bapak Ibu cukup klik link tersebut, nanti akan muncul form training feedbacknya. Oke, kalau gitu nggak lama-lama kita langsung buka aja sesi tanya jawabnya. Untuk yang pertama siapa ya? Kita lihat dulu nih siapa dulu dan. Siapa duluan? Ini kalau saya enak banget ya belajarnya Bapak Ibu. Jadi kita belajar bisa sambil tiduran. Oke. Bisa melakukan aktivitas lain. Iya. Nah, Bapak Ibu yang punya pertanyaan cukup pakai fitur raise hand, nanti admin kami akan menanggapinya nih. Oke. Seperti itu. Kita sapa dulu nih Bapak Walid. Bapak Walid, are you still there? Halo Pak Walid. Halo, Baida. Halo. Iya, masih semangat ya Pak ya? Iya, masih Baida. Oke, by the way ini suaranya agak kecil nih Pak Walid. Mungkin bisa didekatkan lagi. Oh gitu, sekarang jelas? Oke, sekarang jelas banget nih Bapak Walid. Oke. Ini kita buka ya sesi tanya jawabnya ya Pak. Silakan Mbak Indah. Oke, yang pertama kita silakan kepada Ibu Sabrina. Silakan Ibu Sabrina. Ya, selamat pagi Bu. Selamat sore Bu Indah. Semangat pagi Bu Sabrina. Ya, harus semangat pagi ya. Oke, ya Bu silakan pertanyaannya Bu. Ya, ini Bu Indah saya ingin bertanya mengenai Google Trend itu tadi ya. Iya. Google Trend ini baru perdana saya dengar. Itu untuk apa tujuannya? Terus yang kedua mengenai ada yang tadi sistem piramid tadi ya. Nah, situ saya masih kurang paham. Setelah kita punya followers, dari mana kita bisa tahu bahwa dari kan piramid itu ada di atas, di tengah, sama bawah. Kita tuh mengetahui mereka tuh dari dari baik. Sesi-sesi sesinya bukan, maksudnya kolom-kolomnya itu kita mengetahui mereka tuh dari mana bahwa mereka tuh udah sesinya ke
Oke, baik-baik. Oke, sekarang Bagian-bagiannya. saya jawab nih. Tapi sebelumnya saya bisa minta tolong nih ke operator buat balik ke slide piramida terbalik. Ya, piramida terbalik. Iya, kita lihat slide-nya ya. Tapi sambil menunggu nih Ibu, untuk Google Trends, itu ya mungkin baru dengar ya Ibu ya, tapi sebenarnya ini udah banyak sekali yang pakai nih Ibu untuk mengetahui Oh, iya. trennya seperti apa gitu. Nah, Google Trends ini sebuah website di bawah Google. Nanti Ibu bisa klik Google Trends, maksudnya ketik Google Trends lalu klik. Nah, itu fungsinya banyak sekali nih Ibu. Jadi Ibu bisa mengetahui topik yang lagi hangat dibicarakan apa. Di Indonesia apa yang lagi Oh, dibicarakan. Kalau misalnya Ibu mau bahas tentang ini ya, topiknya Ibu mau bikin konten nih. Kontennya itu adalah bosan di rumah, misalnya seperti itu. Nah, kalau bosan di rumah ini lagi ngetren nggak sekarang? Lagi dicari orang nggak topiknya? Kalau misalnya lagi ngetren, itu orang akan banyak yang tertarik untuk baca. Nah, itu gunanya Ibu. Lalu juga ketika kita membuat kata-katanya nih Ibu ya, apalagi kalau misalnya target pasar kita itu anak muda, itu kan banyak istilah-istilah atau jargon-jargon yang dipakai ya. Kita nanti bisa lihat jargon yang tepat itu apa gitu. oh Seperti iya, itu, baik. Ibu. Misalnya kayak kata rebahan, itu kan jargonnya yang lagi ngetren sekarang ini gitu. Lalu apalagi nih, doi gimana kalau doi apakah itu masih ngetren? Itu nanti bisa dilihat di Google Trends. Nah, kalau Trending misalnya ya. iya, juga tagar juga bisa Ibu ya. Karena tagar ini sangat penting loh Bu. Dengan memakai tagar yang tepat, reach kita akan semakin luas. Jadi semakin banyak orang yang lihat kontennya Ibu. Jadi kita bisa cek tagar yang lagi ngetren itu apa sekarang ini gitu. Jadi bisa lihat topik, lalu juga jargon yang kita pakai juga tagar. Jargon itu juga penting sekali biar lebih banyak orang yang baca, biar orang yang baca itu tertarik. Nah, tentang piramida terbalik ini sebenarnya bukan pengelompokan orang, ini adalah pola penulisan, Ibu. Kalau Oh, orang pola ya. kan kita, kalau orang tadi kan kita sudah tentukan dari awal ya, Bu ya. Misalnya Ibu target audiensnya siapa nih Bu? Apakah golongan ibu-ibu atau dewasa atau Ya, dewasa? ibu-ibu. Golongan mama ya. Berarti Mama. Doyan misalkan wajah di kaleng. Oke, berarti golongan ibu-ibu cantik gitu ya, ibu-ibu cantik yang peduli dengan kesehatan, kecantikan, dan juga ibu dan anak gitu. Nah, Ibu ketika membuat konten, Ibu bisa pakai pola ini nih. Nah, sadar akan bikin kontennya itu kata-kata pertamanya adalah sadar dengan keberadaan ibu dulu, sadar dengan keberadaan kontennya ibu Oh, dulu gitu. Misalnya ibu bikinnya seperti ini ya Bu ya, lama-lama di rumah sebenarnya bosan sih dan bikin cepat emosi. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, ternyata kita bisa perawatan loh di rumah. Nah itu kan kayak awareness gitu. Oh iya juga ya, orang baca akan nilai seperti itu. Lalu nanti ibu bisa alihkan ke evaluation ya. Ternyata untuk biar lebih cantik itu nggak butuh mahal, kita cuma perlu nutrisi yang tepat. Salah satunya adalah dengan nutrisi yang super nih, seperti mengkonsumsi spirulina begitu. Itu kan untuk iya. menyeimbang ya, ada pilihannya. Nah, baru setelah itu kita tawarkan, kebetulan nih ada spirulina yang udah terpercaya, yaitu dari Siens. Seperti itu, Ibu. Iya. Mungkin untuk bagian akhirnya bisa diperhalus lagi biar nggak ketahuan itu iklannya Oh, begitu. ya. Iya. Barunya agak mudeng. Iya, ini tipe apa namanya? Urutan penulisannya. Jadi bukan golongan audiensnya begitu Golongan, ya. oh baik. Kalau golongan audiensnya kita udah tentukan dari awal kan. Nah, Iya, ini untuk membuat kontennya. Terutama untuk membuat caption dan juga untuk menentukan gambar-gambar apa yang akan kita pilih. Gitu, Ibu. iya. Oh ya, Nah, baik Bu Indah. iya, udah cukup jelas, Ibu? Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Oke, itu dari Ibu Sabrina. Yang berikutnya kita undang Ibu Eliana. Silakan Ibu Eliana. Halo Ibu Eliana. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, halo Ibu. Aduh, suaranya lembut Ya, banget Ibu. Oke, Ibu silakan Ibu pertanyaannya Bu. iya ini untuk membuka line ini belum begitu bisa, Membuka apa Bu Bu kalau boleh Indah. tahu Bu? Di line itu loh Bu Indah. Jadi Oh, belum begitu bisa untuk mempelajari semuanya. maksudnya link di sini maksudnya apakah link yang gimana nih Bu?
Yang maksudnya ini yang link. Tadi kan katanya di situ saya lihatnya kita buka di link. Maksud saya di link yang di bagian mana gitu, Bu. Oh, linknya. Oke, oke. Ya. Oke, iya, iya, sebenarnya ini sudah kita bahas sih di webinar sebelumnya nih, Bu, tapi ini saya akan bahas lagi nih. Nah, ketika Ibu bikin bio, Bu, ya, kayak Ibu Iya. bikin bio kayak profil itu, nanti sebaiknya masukkan link. Nah, link itu adalah link yang menuju ke landing page-nya. Ketika kita klik, itu nanti nyampenya ke website-nya Ibu atau ke blognya Ibu, begitu. Atau kalau misalnya Ibu tidak punya website, tidak punya blog, nggak apa-apa. Link WhatsApp bisnisnya juga bisa ditaruh di sana. Nah, Ibu sendiri punya link WhatsApp bisnis nggak, Bu? Belum punya. Belum punya. Nah, kalau Ibu belum punya, cukup tambahkan nomor telepon aja, itu udah cukup, Bu. Oh iya, iya. Jadi di setiap, kalau misalnya Ibu udah punya link WhatsApp nih, misalnya di setiap caption di bagian bawahnya kan ditaruh link, ditaruh tagarnya di bawah, seperti itu. Kalaupun tidak ada, boleh tuliskan nomor telepon. Tapi untuk caption, untuk nomor telepon sih ya optional sih, Bu, bisa ditambahkan di tangga, gitu. Oh iya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama, Ibu. Iya. Oke, semangat Ibu, semangat pagi. Baik. Oke. Sama-sama. Terima kasih, Bu Indah. Ya, sama-sama Ibu Eliana. Berikutnya kita lanjut ke Ibu Ajeng. Silakan Ibu Ajeng. Halo Ibu Ajeng. Suaranya agak putus-putus Ibu. Mungkin Ibu bisa berdiri di tempat yang agak bagusan sinyalnya, Bu. Halo Bu, selamat. Halo Ibu Ajeng. Ya, halo Ibu Indah. Gini Bu ya, saya ada pertanyaan. Mohon maaf Bu, bisa didekatkan lagi mikrofonnya, Bu. Sebelumnya saya salam kenal dulu. Saya Halo Ibu Ajeng, ya. Ya, salam kenal ya Bu ya. Saya Salam kenal juga, Bu. Ajeng dari Sumedang. Nah, saya ada dua. Iya, halo? Iya, halo. Ya, silakan Ibu. Oh iya. Saya ada dua pertanyaan ya Bu. Yang satu itu solusinya gini ya, minta solusinya ya Bu ya. Yang satu, saya itu kan sempat untuk memasarkan door to door ke orang-orang ya. Nah, itu kendalanya saya katanya tuh tanggapannya tuh kayak gini. Saya itu suka sering cobain obat herbal. Jadi kendalanya tuh jadi kitanya bingung jawab gitu, Bu. Saya itu katanya sudah pakai obat herbal tapi enggak Oke, tapi nggak ada efek gitu ya, Bu? Kayak gitu, Bu. Jadi katanya itu jadi kayak nggak pede lagi. Ya, jadi katanya tuh kalau nawarnya itu jadi nggak pede. Nah, gitu, Bu. Oke. Gimana solusi, Bu? Baik. Gitu ya, Bu ya. Mungkin kita bisa tanyakan ini ke Pak Walid, soalnya ini Bapak Walid nih ahlinya nih. Kalau untuk produk, Pak Walid, ini ada pertanyaan loh Pak Walid. Ibu Ajeng udah pakai produk, dia nawarin produk door to door, tapi orang bilang malah kok nggak ada efeknya ke dia gitu. Nah, itu gimana nih Pak Walid? Baik, Mbak Indah. Halo Bu Ajeng, selamat sore. Kalau hal kayak gini, ini hal yang sangat biasa sekali untuk yang terjadi di lapangan, Bu Ajeng. Jadi kalau misalkan tanya tentang produk kita, ini balik lagi ke mental penjualan ya, mental menghadapi konsumen. Mungkin nanti dipelajari sisi bisnisnya. Ini kita tetap akan mempromosikan bahwa produk kita itu memang kualitasnya bagus. Satu, memang kita sudah ekstrak kalau yang memang sedianya serbuk kapsul ya. Serbuk kapsul itu bukan serbuk tapi ekstrak, di mana manfaatnya itu lebih cepat dibanding dengan serbuk yang biasa. Kita juga bisa lihat dulu yang dia konsumsi itu herbal apa dulu, kemudian sama tidak dengan produk kita gitu kan. Kemudian yang paling beda adalah Mbak Ajeng sendiri, kepedulian terhadap konsumennya. Jadi produk itu kan semuanya juga pasti mengatasnamakan nomor satu, terbaik, terhebat gitu ya. Yang beda itu adalah kitanya. Seberapa besar kita empatinya, simpatinya terhadap konsumen kita. Dan yang paling penting adalah sabar aja. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa untuk tidak menyakiti semua orang. Gitu aja Bu Ajeng. Oh iya, makasih Pak. Ya. Sama-sama Bu Ajeng, sehat selalu, sukses. Iya. Sukses ya Bu Ajeng, tetap semangat. Iya.
Nah, ini pertanyaan yang kedua, kan kita itu ngecek di Google Trend kan ya. Nah, Iya. kan itu dicek untuk kotanya, misal kita mau jual spirulina ya Bu ya. Kita itu kan nanti tahu nih pas di Google Trend-nya itu bahwa kota-kota ini aja. Bagaimana nih cara kita ngejangkaunya? Apakah lewat sosial media apa gitu Bu? Yang Oke. Ibu ya, rekomendasi Baik. ini. Oke, baik Bu. Ini bisa saya luruskan bahwa Google Trend di sini ini salah satu cara yang kita pakai dalam pembuatan konten nih, Ibu. Jadi biar konten kita itu dibaca orang gitu. Jadi apapun medianya sih bisa Bu ya, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, bisa Ibu. Yang paling penting adalah konten kita dulu. Nah, salah satu caranya biar konten kita itu dibaca orang, Ibu bisa memakai Google Trend. Tapi sebelumnya Ibu harus tentukan dulu nih target audiensnya siapa gitu. Jadi lebih jelas kita, lebih gampang kita menentukan ini loh yang mau saya cari, seperti itu Ibu. Halo Ibu Ajeng. Iya. Iya Bu ya. Jadi bisa platform apa aja, pakai Twitter bisa, pakai Instagram bisa gitu. Nah, yang penting adalah cara pembuatan kontennya. Salah satu caranya biar kita tahu tentang konten yang tepat itu seperti apa, kita bisa pakai Google Trend gitu Ibu. Jadi Google Trend bukan untuk membantu penjualan, bukan juga sih, tapi lebih membantu kita untuk membuat kontennya sendiri gitu Ibu. Halo Ibu Ajeng. Halo. Oke, sepertinya udah nggak sengaja termatiin kali ya, dimatiin mikrofonnya. Ibu Ajeng tetap semangat ya Ibu ya. Jadi yang paling penting adalah kita mulai dari kita diri sendiri dulu. Kita pakai produknya, kita hidup sehat, dan yang pasti jangan cepat menyerah Ibu. Karena mungkin kita bertemu dengan orang yang tidak tepat. Tapi kalau misalnya kita rajin ketemu dengan orang, kalau sekarang ini kita pakai sosial media ya, who knows, nanti pasti kalau kita udah tentukan targetnya, lama atau lambatnya pasti kita akan menjaring orang yang sama yang mencari produk kita. Gitu, Bu. Iya. Okay. Siap, Bu. Makasih, Bu. Tetap semangat, Ibu. Baik, yang berikutnya kita undang Bapak Abu Mustangin. Ini namanya udah familiar banget nih sama saya nih. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Mbak Indah. Waalaikumsalam, Pak Abu Mustangin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, ini Pak. Bu, saya mau tanya itu kan bilang Bu Indah ada yang bikin soft sama hard. Nah untuk soft saya biasanya nggak gitu familiar sih bikin video apa gitu. Kira-kira keuntungannya untuk soft selling sama hard itu bagusan mana gitu menurut Bu Indah? Oke, baik Pak. Kalau bicara tentang soft selling sama hard selling sih kita melihatnya dari dua sisi ya Pak ya. Bisa dipakai online dan juga offline. Kalau untuk offline sendiri sih rata-rata kita kan pakai kayak hard selling nih Bapak. Cuma kali ini kan kita fokusnya ke sosial media, apalagi kita nggak bisa keluar kali ini, jadi kita bisa mengandalkan sosial media aja. Nah, untuk sosial media sendiri itu dinilai lebih efektif dengan memakai soft selling. Kenapa dengan soft selling? Karena saat ini kita untuk sosial media itu kebanyakan orang lihat sosial media itu kan cuma buat ya untuk senang-senang doang gitu, cuma untuk scroll aja buat hiburan gitu kan. Ada juga yang cari-cari referensi, belum tentu mereka beli begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai hard selling, itu orang udah tahu ini pasti iklan nih, ini kurang menarik. Nah, itu mereka akan skip, langsung aja di scroll gitu. Nah, caranya biar kita bisa menangkap perhatian mereka adalah dengan memakai soft selling ini. Jadi kita memakai konten yang menggambarkan diri mereka agar mereka membaca dan mencari tahu apa yang kita tawarkan gitu, Pak. Oh, ya. Iya. Iya, betul. Kayak contoh yang saya tadi itu Pak, saya ingin menawarkan produk spirulina dan juga Vitaline nih Bapak. Tapi saya nggak langsung jaga kesehatanmu dengan spirulina dan Vitaline. Saya nggak langsung muncul dengan kayak gitu. Saya bikin dulu gambarnya. Kalau kamu sakit, yang lain cuma bilang GWS aja. Terus saya kasih tips. Tips yang paling akhirnya saya tawarkan produk. Nah seperti itu Pak. Iya. Orang yang baca bakal, oh iya juga ya, saya harus jaga kesehatan ya. Oh iya ini ya ternyata ya salah satu pilihannya. Kayak gitu Pak. Oh iya betul. Jadi
soft selling lebih kepada membangun awareness-nya dulu gitu. Ya. Oke. Soalnya gini memang benar Bu Indah. Biasanya saya kan bikinnya kayak pamflet apa gitu kan. Iya. Dan tampil di FB mereka paling-paling komen doang gitu, nggak ada apa-apanya. Benar. Jadi nggak ada belinya pun nggak gitu. Emang sih trennya udah ganti Pak sekarang Pak. Kalau sebelumnya hard selling banyak diminati ya karena pilihannya sedikit. Jadi dulu itu hard selling. Tapi sekarang kan pilihannya udah banyak Pak. Jadi kita bagaimana caranya kita menggantikan persepsi orang merek A itu dengan merek yang kita tawarkan gitu kan Pak. Oke. Salah satu caranya dengan soft selling. Oke, makasih Mbak Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Bapak Abu Mustangin. Berikutnya kita lanjut kepada Bapak Rindi. Silakan Bapak Rindi. Halo Bapak Rindi. Halo. Oh, Ibu Rindi ya? Halo. Oh, maaf Ibu. Aduh, Iya. Saya lagi puasa ya? Iya, pakai puasa. Iya, jadi Lele. Saya masih siswi SMA kelas 2. Masih awal mengikuti Tian Syariah. Oke. Silakan Mbak Rindi. Halo. Halo, bagaimana caranya sukses itu di Tian Syariah? Iya, cara suksesnya ya. Gitu aja, aja Mbak. Oke. Baik, untuk sukses di Tian Syariah yang pertama ibunya harus tahu dulu ya Tian itu seperti apa, tahu dulu kita keunggulannya apa gitu. Dan salah satu caranya adalah ibu harus tahu, mbaknya harus tahu dulu nih bisnisnya seperti apa, keuntungannya apa, produk yang kita tawarkan itu apa, dan apa untungnya untuk kita. Khusus untuk produk dipelajari itu Mbak ya, seperti apa produknya, manfaatnya apa, lalu dicoba juga, dikonsumsi juga, biar nanti kita bisa dengan jelas memaparkannya ke si prospek begitu. Itu yang dari produk dan juga pengetahuannya. Yang berikutnya adalah jangan sampai berikutnya mbaknya harus rajin-rajin untuk harus terkoneksi dengan jaringan, terkoneksi dengan mentor gitu. Namanya mentornya pastinya udah ya sama Mbak ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, jadi yang pertama tahu dulu, pelajari tentang bisnisnya, produknya, coba, dan yang berikutnya rajin nanti mentoring dengan mentor. Gitu. Baik, ini kita lihat lagi nih siapa lagi yang mau nanya. Kayaknya Ibu Eliana masih ada pertanyaan ya? Oke, silakan Ibu Eliana. Buat Mbak Rindi tadi, percaya ya Mbak ya, Mbak pasti bisa. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Nah itu tuh istilahnya yang sering kita dengar. Baik Ibu Eliana, silakan Ibu. Halo Ibu Eliana. Oke, ini kita hubungi lagi nih Pak Walid. Halo Pak Walid. Halo Bapak Walid. Halo. Iya, bicara tentang Sugiana sukses di Tias nih, Bapak Walid dari produk sendiri apa nih Pak tipsnya? Tipsnya yang pertama adalah rajin membaca buku tentang produknya, pengetahuannya, kemudian bisa digedein lagi Pak suaranya Pak? Halo, sudah jelas Mbak Indah? Oh, oke, udah jelas. Iya, kalau dari produknya pertama ya harus tahu dulu produk apa yang mau dijual, kemudian cara penggunaannya seperti apa, kemudian kita rekomendasi produk ini untuk membantu kesehatan tertentunya seperti apa. Tentunya terkait dengan dosisnya, kemudian kombinasi dengan produk ini dengan yang lainnya juga harus tahu. Dan pastinya harus ikut terus webinarnya supaya ilmunya atau pengetahuan tentang produknya update ya. Jadi nggak hanya di situ-situ aja gitu. Biasanya kan ada info terbaru atau kelebihan dari produk ini apa gitu kan, itu juga harus tahu sih. Kalau dari produknya. Oke, jadi intinya adalah terus belajar, terus praktekin ya, jangan malu-malu. Iya, betul. Tahu bisnisnya, tahu produknya. Dan yang paling penting adalah tetap semangat. Karena mendorong mobil yang lagi berhenti itu memang sedikit berat. Tapi kalau sekali dia jalan, pasti kita bisa lari kencang sama mobilnya. Gitu. Iya, betul. Keren banget, Indah.
Oke, ini kayaknya udah mau persiapan berbuka nih, Pak Walid ya? Iya, tapi kita di Jakarta masih jam 4, 2 jam lagi di sini. Iya, Mungkin sebagian mungkin teman-teman Ibu. kita ya ke Tians Family di luar sana Mm-mm. yang sudah mendekati berbuka, selamat menunaikan buka puasanya. Semoga berkah untuk puasa hari ininya ya, Mbak Indah. Iya, selamat berbuka puasa buat yang menjalankannya. Bagi yang masih persiapan, ya silakan Bapak Ibu kita berikan yang terbaik untuk keluarga di bulan Ramadan ini. Baik, akhir kata inilah webinar yang kali ini kita persembahkan kepada Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan semoga bisa diduplikasi juga oleh jaringannya. Nah, jangan lupa untuk mengisi form feedbacknya Bapak Ibu karena kita akan bagikan materinya berdasarkan siapa saja yang memberikan training feedbacknya gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Walid. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Tians Family di mana berada yang sudah join pada hari ini. Oke, terima kasih Tians Family, terus semangat dan assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.